Kita kehadiran DOP dari film Sore, Dimas Bagus. Triyatmayoga. Yeay. Selamat datang Dim. Terima kasih Dim sudah hadir. Aduh, terima kasih juga Mas Ulu, Mas Dim. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, waktu Yandi bikin Sore The Series di YouTube 8 tahun yang lalu ya. 2016. ya 9 tahun berarti 9 tahun yang lalu. Waktu itu tuh kondisinya Gimana sih? Gimana detailnya sih Dim? Ya intinya waktu itu aku sama Yandi tuh sama-sama lagi berjuang sebenarnya karena baru anak-anak baru lulus kuliah. Terus tiba-tiba ada teman kampus yang nawarin, Yan mau syuting di Italia nggak? Oke. Gitu. Tiket pesawat siapa yang bayar? Tiket pesawat kita yang bayar. Tiket pesawat bahkan kalian bayar sendiri. Iya. Oke. Tapi festivalnya ngasih kayak tempat menginap yang sebenarnya itu aula, terus kita dikasih kasur angin, mompa sendiri. Gitu. Terus sama mereka itu setiap minggu pindah kota. Nah, kita dapat transportasi bus untuk pindah kota itu. Konsumsi kalian bayar sendiri. Konsumsi bayar sendiri. Saya ingat kok waktu itu kan Silvi hubungin gue itu buat Dion. Itu budgetnya juga kecil banget. Kecil parah. Apa yang bikin lo mau Mas? Gue yakin sama Yandi, selalu waktu sama Yandi. Wah. Setelah gue ngomong sama Yandi, gue bilang gue nggak apa-apa, dulu dibayar segitu, pergi. Gue bilang kayak gitu. Wah, karena gue yakin nanti suatu hari di Yandi akan jadi sesuatu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 219. Kita kehadiran seseorang di balik film fenomenal yang masih tayang harusnya nih pada saat kita episode ini tayang. Sebuah film yang udah menghasilkan penonton lebih dari 2 juta penonton. Amin. Amin. Udah lewat yakin ini. Aja ya, amin. Ya, pada saat ini udah lewat 2 juta. Kita kehadiran DOP dari film Sore, Dimas Bagus. Triyatmayoga. Yeay. Selamat datang Dim. Terima kasih Dim sudah hadir. Aduh, terima kasih juga Mas Ulu, Mas Dim. Soalnya kan kalau bahas Sore biasanya kalau di YouTube yang ada 4 orang kan. Yandi, Mita, Dion, Sheila gitu. Ya. Itu film yang kemana-mana kalau promo 2 talentnya nggak boleh sakit ya. Yes. Dion Sheila ya. Nggak mungkin mereka promo bawa Matias Mucus kan. Iya. Pasti Dion Sheila. Makanya sekarang kita bawa Dimas Bagus. Sebagai sesuai judulnya Orang di Belakang Layar. Jadi teman-teman biar juga tahu juga siapa sih di belakang gambar-gambar yang begitu indah yang semuanya bilang luar biasa gambarnya itu. Dari semua selain Yandi, Dion Sheila pasti yang dapat pujian adalah gambar-gambar Dimas. Yes, betul. Thank you. Jadi kalau kita nanti kita ada bocoran dikit, selain itu ngasih spill dikit lah ya. Yalah. Dimas Bagus juga adalah DOP untuk film yang akan tayang selanjutnya, Tinggal Meninggal. Semoga jumlah penontonnya ketularan kayak Sore. Amin. Kita ngobrolin Sore dikit kali ya Dim. Boleh. Jadi Sore tuh syuting sekitar awal tahun ya berarti ya? Syuting Januari Februari. 2024 ya. Awal 2024. Iya benar. Walaupun tahun lalu sempat yang syuting teaser kan tahun lalu ya? Iya. Yang sebenarnya survei tapi sekalian ngambil gambar kan ada kan? Iya betul. Sempat ya. First look. Yang cuma dia doang berangkat. Iya. Itu pun udah mengambil di laut salju ya, udah ngambil kan. Betul. Itu sebenarnya waktu itu gue pas sama Ernest agak serem loh pas nampilin gambar-gambar itu. Maksudnya itu kan nggak ada sorenya sama gini loh, seremnya itu kan nggak ada sorenya sama sekali, nggak ada silanya, tidak mencerminkan sore apa yang terjadi di series. Tiba-tiba Dion laut, salju kapal laut gitu. Iya benar. Ini mana romansnya gitu kan? Iya, benar. Gue ya seperti biasa orang kan suka menebak-nebak. Oh teasernya begini. Ini film apa? Petualangan National Geographic gitu kan? Bisa aja begitu kan? Itu di situ seremnya. Tapi akhirnya ya ini film yang nggak bisa jadi patokan lagi gitu maksudnya. Udah talentnya cuma 2. Betul sih. Kroasia, Finlandia, filmnya mahal banget, tapi bisa menghasilkan ini. Ini formulanya banyak yang tidak bisa ujuk-ujuk di copy sama dan film dua lain. negara itu kan bukan negara yang populer dipakai bolak aja syuting. Betul. Iya kan gitu loh. Masa buat penonton Indonesia ya gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, waktu Yandi bikin Sore The Series di YouTube 8 tahun yang lalu ya. Iya. Di 2016. Iya, 9 tahun berarti 9 tahun. Itu di Itali.
DOP-nya masih orang yang sama juga di Mas Di Bagus. waktu itu lu baru selesai kuliah atau gimana? Iya, Cerita baru. dikit dong waktu series cerita, nih. iya, Karena gimana gue coba? udah dengar dari Yandi, tapi Iya. kan versi Yandi, sekarang versi Iya. lu nih. Waktu itu tuh kondisinya Gimana sih? Gimana detailnya sih, Yan? Dim. Ya intinya waktu itu aku sama Yandi tuh sama-sama lagi berjuang sebenarnya karena baru anak-anak baru lulus kuliah. Itu bener-bener baru lulus waktu itu. Baru-baru lulus. Ya kita berjuang untuk hidup aja udah beruntung gitu Iya, waktu iya, itu. Terus tiba-tiba ada teman kampus yang nawarin, Yan mau syuting di Itali nggak? Oke. Gitu, mau syuting di Itali nggak? Hah? Syuting di Itali, iya. Italinya bahkan bukan ibu kota loh waktu itu ya. Bukan. Bukan. Nah, pesisir pantai gitu. Terus ceritanya belum ada. Pokoknya syuting di Itali, syuting apa aja terserah. Oke. Gitu karena IKJ bekerja sama dengan sebuah festival film kayak Jadi gitu. kalian dapat fasilitas apa waktu itu? Dari festival film itu dapat fasilitas kasur angin. Enggak tinggi sebelum ke sana tiket pesawat siapa yang bayar? Tiket pesawat kita yang bayar. Tiket pesawat bahkan kalian bayar sendiri. Iya. Oke, tapi Festivalnya ngasih kayak tempat menginap yang sebenarnya itu aula, terus kita dikasih kasur angin, mompa sendiri. Oke. Gitu, terus sama mereka itu setiap minggu pindah kota. Nah, Oke. kita dapat transportasi bus Oke. untuk pindah kota itu. Konsumsi kalian bayar sendiri. Konsumsi bayar sendiri. Oke. Iya. Berarti selain kalian berdua ada orang Indonesia lain nggak? Selain aku sama Yandi ada 3 orang lagi orang Indonesia kru. Itu Produser. jadi sinias nggak? Sekarang jadi seorang nama. Produsernya kan kalau saya Sylvia Wijaya. Oh, oke. Gua ketemu minggu Sylvia ikut ya? Iya, dia yang hubungin gue di Oke. waktu itu kan dia diminta kan. Dia hubungin Sylvia yang hubungin gue. Iya, semuanya jadi sinias kok. Iya. Iya, Sylvie kebetulan sempat jadi produser untuk salah satu seri Imaginary juga. Iya, Devina sekarang udah mau jadi director dan mau debut film pertamanya sebagai director. Kalau Mbak Eva ya masih syuting sampai sekarang. Oke, lalu berangkatlah ke sana. Nah, Berangkat. kan belum ada cerita. Nah, lu ingat gak waktu itu Yandi itu menawarin cerita sore ke kamu waktu Ingat. dia pitching? Itu gimana itu prosesnya? Ingat banget prosesnya. Iya. Belum ada cerita. Seperti biasa, Dim ketemu yuk nongkrong Oke. gitu ya. Ya udah kebetulan waktu itu ada istri, ya udah ajak istri gitu. Oh, lu udah married dulu Udah gitu married ya, waktu Bang? itu? Udah. Yandi belum kan? Yandi belum pacaran juga Yandi waktu Oke. itu. Nah, ya udah ngumpul gitu bertiga terus bikin cerita apa ya Dim? Gue tuh sebenarnya kata Yandi kepikiran deh, fotografer di pantai, lagi jalan moto mundur, ketabrak cewek gitu, terus kenalan mereka, oh ternyata sama-sama orang Indonesia gitu. Oke. Bagus Yan, pantai Itali, fotografer cuma kayaknya penonton nggak penasaran deh kalau cuma kayak gitu doang gitu. Iya ya harus sesuatu yang bikin penonton tuh kayak apa nih gitu. Apa ya kita mikir brainstorm akhirnya Yandi nyeletuk fotografer mundur ketabrak cewek noleh terus ceweknya bilang aku tuh istri kamu dari masa depan. Wah bagus Yan, bagus gitu akhirnya iya ya bagus ya Dim, iya bagus Yan, bagus. Nah ya udah bawalah ide cewek cowok nggak sengaja ketemu cewek terus ceweknya ngaku istri dari masa depan bawa pulang karena mallnya udah mau tutup terus ya udah akhirnya tiba-tiba Yandi datang dengan itu Udah jadi ceritanya belum jadi utuh baru opening seperti biasa Yandi itu selalu bergerak dengan opening apa yang menarik dorongan konflik apa yang menarik di depan sehingga penonton mau ikutin selanjutnya ya udah ketemu lagi bawa opening itu ada cowok Jonathan fotografer kebangun biasanya dia hidup sendiri berantakan tiba-tiba di suatu pagi dia bangun ada cewek sebelahnya ngaku istri dari masa depan. Wah bagus Yan, bagus. Itali udah baru tuh Yandi nulis lagi. Itu nulis setelah akhirnya Yandi nulis beresin dong. Itu dulu formatnya memang udah series atau pendek, film pendek misalnya dulu. Waktu itu series sudah. Series. Langsung web series. Dikirim ke festival, perlu dikirim ke festival itu apa enggak waktu itu? Enggak, kita harus cari duit buat beli tiket pesawat, buat makan di sana. Proses cari duitnya gimana? Iya, yang di gerejanya ada beberapa jemaat yang memang cukup berada. Nah, gitu. Kita coba yuk ketemu sama ini. Donatur berarti ya, Jadi zaman itu udah seperti itu. Iya. Gue masih inget kok waktu itu kan Sylvie hubungin gue tuh buat Dion. Itu budgetnya juga kecil banget. Kecil parah. Apa yang bikin lo mau Mas? Gue yakin sama Yandi, selalu waktu sama Yandi. Wah. Setelah gue ngomong sama Yandi, sama Dion ngobrol itu sama dulu dia. Yandi belum siapa-siapa kan? Belum. Tapi gue bilang sama Dion, gue mau support.
Gue bilang gue nggak apa-apa, dulu dibayar segitu pergi, gue bilang kayak gitu. Wah, keren. Karena gue yakin nanti suatu hari dia akan jadi sesuatu. Cuma itu aja, model itu aja Dip. Wah, Dan keren, benar hubungan konektivitas antara Dion dan Yandi sampai sekarang sampai bahkan. sekarang. Iya. Itu aja sih. Berarti tim lu yang berangkat berarti akhirnya berapa orang? Jadi lu berdua, Produser, asisten produser, sound. Udah berlima. Itu 2 minggu kalau nggak salah kan? Syutingnya 3 minggu. 3 minggu ya. Syuting 3 minggu. Berarti lu berlima plus Tika dan Dion. Oke, Bertujuh. Ada tuh. Gak ada. Lu kan tidur pakai kasur angin. Iya. Dion sama Sheila tidurnya di mana? Sama, mereka? kasur Dion angin. sama Tika. Dion sama Tika zaman dulu. Kasur angin juga. Semua sama tuh dibayangkan. Nah, lu kan pindah-pindah. Akhirnya berangkat lah. Kalian udah dapat donatur, kalian berangkat lah ke sana. Kan syuting tuh bukan Positano ya. Itu another pulau ya kalau nggak salah ya. Si kota itu tuh nyebrang lagi kayak pulau kecil kan ya? Iya. Pulau kecil kan? Pulau kecil. Apa maksudnya? Gue nggak bayangin proses kan lu nggak ada rekinya langsung dong. Nggak ada reki langsung. Nyampe. Ya, nyampe. Prinsipnya pokoknya gini. Seperti apapun yang kita lihat, kondisinya kayak apa, udah syuting aja. Alat tuh dibawa dari Jakarta. Pakai alat apa dia dulu? Waktu itu tripod, kamera A7S, lensa Samyang Rokinon gitu, kecil-kecil lensanya, nggak ada lighting. Nggak pakai lighting. Oh makanya day semua. Oh ada night dikit ya, ada night ya. Tapi mostly kan day kan ya. Mostly day. Lu masih ingat gak di berapa kota waktu itu? 2 kota kita. Oh cuma 2 kota aja sebenarnya. Iya sebenarnya kita datang ke 4 kota. Cuman kota yang kita rasa oke tuh cuma 2. Ponza. Ponza betul. Ponza sama kalau nggak salah Petritoli. Iya betul. Oh tapi kan mostly rata-rata rumah Jonathan dan ya pinggir-pinggirnya itu kan satu daerah yang sama kan. Itu Ponza ya? Itu yang Ponza atau bukan, Ponza tuh tempat Sore dan Jonathan kejar-kejaran. Itu Ponza. Yang di kafe. Itu Ponza. Sama bukit-bukitnya ya? Iya, itu Ponza. Nah, kalau rumah Jonathan tuh di Petritoli. Oke. Itu rumah siapa? Rumah orang, kita nemunya juga pas kita nyampe Itali. Kita nyari rumah di Ponza nggak ada, terus akhirnya Sylvia itu langsung cari Airbnb mana ya gitu. Sekaligus untuk kita nginep karena saya syuting. Jadi tempat itu sekalian nginep, sekalian syuting karena kasihan juga sama Tika sama Dion, kita suruh tidur di kasur angin kan. Terus akhirnya ya udah yuk gitu, sisihin dikit buat Airbnb gitu sekalian buat jadi lokasi ketemu. Ada di Petritoli, harus naik kereta dulu apa. Gitu susah sih syutingnya. Perjuangannya luar biasa itu. Iya. Waktu itu selain mereka berdua, Carlo-nya adalah orang mana Carlo-nya tuh yang kulit hitam itu? Carlo itu peserta juga sebenarnya dia. Kita kan nyari gratis. Iya. Jadi waktu berangkat dari Jakarta nggak tahu siapa yang akan mainin Carlo, siapa yang jadi Elsa. Iya. Oke. Iya, terus ya udah nyampe sana sekalian kita kenal-kenalan sama peserta lain sambil kita lihat-lihat. Kayaknya itu mau tuh gratis gitu. Dulu pertama gratis dulu nih. Iya, kayak mau tuh gratis gitu. Oh iya, oke juga sih, lucu juga orang Kenya. Iya, ya udah akhirnya diajak, mau dia. Mau. Elsa mau. Extras kan ada juga kan pada saat pameran. Yang ada Carlo lagi pameran ya kalau nggak salah. Iya, bener. Itu kan ada bule-bule kan? Iya, itu peserta juga. Iya, cuman kayak gini. Jadi yang menarik sebenarnya pertama tuh nggak ada nama Carlo. Nama Carlo di Kenya tuh nggak ada. Kalau orang kulit hitam dengan nama Carlo tuh nggak ada. Itu Yandi agak miss. Tapi nggak apa-apa. Nggak juga sih kayaknya orang nggak. Iya. Oke. Gitu ya udah. Akhirnya jalan dengan orang Kenya dengan nama Carlo. Nah sebenarnya setiap akhir minggu di festival itu kita tuh harus bikin film pendek untuk di store ke mereka. Gitu. Syaratnya itu aja satu. Ya udah akhirnya kita syuting web series. Pas hari H kita harus store film. Kita kaget, Yan kita belum bikin film pendek. Gitu. Terus akhirnya, oh iya ya, ayo bikin. Pemainnya Dion sama Tika. Bagus jadinya, masalahnya ini film pendeknya. Oh jadi ini another di luar sore? Di luar sore. Bagus film pendeknya. Kita bikin hari H itu juga skripnya. Judulnya Widow. Ada. Berapa menit durasinya? Kayak 3 menitan. Udahlah kirim ke mereka dan mereka tuh ada kayak penghargaan. Jadi Cinema Damare itu
pemutarannya tuh kayak di pinggir pantai, pakai proyektor, ditonton warga, bagus banget. Ya udah pemutaran, semua peserta ngumpulin, diputar semua, menang juara 1. Film pendek. Ini kan berarti bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia dengan subtitle Inggris. Subtitle Inggrisnya bikinnya waktu itu SRT ya berarti ya langsung entah benar entah salah itu. Iya. Menang, dan akhirnya menang juara 1. Wah heboh, semua negara dari Rusia, Prancis, Georgia, Rusia, wah pada heboh. Ini orang Indonesia nih setiap pagi pergi, pulang-pulang tidur. Terus dia di akhir weekend tiba-tiba ngumpulin film pendek dan bagus banget. Ini siapa orang-orang ini gitu. Akhirnya mereka pada nyamperin. Ya udah dari situlah kita bisa dapat ekstras gratis. Berarti pada saat itu sore belum selesai syuting. Belum. Karena goalsnya pada kesana malah nggak mikirin film pendek ya, malah mikirin sorenya ya. Enggak. Ada kok foto-foto kita pas. Pengen lihat dong film pendek. Kenapa film pendek itu akhirnya tayang di mana sih? Di YouTube Yandi sih nggak. Aduh waktu itu ada cuman udah dihapus kayak sama Yandi deh. Gue nyari nemunya Wanan dong pasti. Iya. Wanan ada. Ada Widow. Abis ini tagih sama Yandi. Upload ke YouTube bagus itu. Orang film menang maksudnya gimana? Iya wah. Kita semua kayak nggak nyangka sih film. Filmnya 2 orang, dia nama Tika. Iya. Wah nggak dapat fee tambahan tuh dia nama Tikanya nggak ada. Tapi seru sih. Jadi mereka tuh kalau dia nama Tika berangkat berarti nggak bareng sama kalian ya? Kalian duluan dong berarti ya? Kita bareng kok. Bareng. Dari awal tuh emang bareng ya. Pulang pun akhirnya bareng juga. Nah pulang nggak bareng. Karena dia mau ketemu sama istrinya. Dia mau ngelamar Fiona waktu itu. Ngelamar ya. Oh nggak berarti tuh maksudnya Dion dan Tika tuh tahu bahwa kalian tuh lagi mau festival film sebenarnya ya? Tahu. Tahu kan berarti kan? Tahu tapi mereka nggak tahu akan tidur di kasur angin. Iya. Sebenarnya Silvi udah ngomong, dia nggak bilang kasur angin ya, tapi dia juga bilang fasilitasnya sangat sederhana. Oke. Dia jelasin semuanya. Oke. Tapi kalau judul sore mah dari awal udah ada ya sore ya. Sore istri dari masa depan. Emang itulah awal teman-teman awal dari cerita bagaimana sore terjadi dan maksud gue semua tuh kadang-kadang terjadi nggak mungkin karena kebetulan. Betul, gitu, gua setuju. Gitu. Jadi semua yang gede pasti berawal dari yang kecil. Nah, ini awalnya itu. Awalnya kasur angin, ya dia akan tidur di kasur mewah nih. Gitu. Hadiah yang luar biasa. Lu sendiri nih ya, sejak kapan memilih untuk pengen jadi DOP deh? Sejak masuk IKJ langsung. Oh jadi di IKJ lu udah ngambil jurusan itu? Udah langsung pengen DOP. SMP SMA tuh emang udah pengen, gue pengen dunia film deh. Pengen dunia film SMP SMA karena suka banget nonton film Indonesia. Spesifik emang lu rajin ke bioskop zaman dulu. Bioskop terus sewa apa sih kayak DVD gitu. Video easy. Lahir besar di Jakarta. Enggak, lahir Pontianak, besar Semarang. Terus SMA di Jakarta. Foto gitu sempat. Biasanya kan beberapa DOP ada yang fotografer misalnya. Enggak malah. Enggak tahu, pokoknya pas masuk mau belajar film, terus tahu ada sutradara, ada DOP. Lu langsung milih DOP. Iya, feelingnya kayak ke DOP deh ini. Tapi bahkan lu SMA pun belum pernah pelajarin bahwa belum megang alat kayak enggak. Misalkan ada orang yang pakai handycam ngerekam enggak juga bahkan. Enggak juga. Jadi benar-benar pada saat kuliah gitu. Pada saat kuliah. Sebenarnya semakin yakin waktu kan temen pertama kan Yandi kan. Yandi itu teman pertama seangkatan lu. Sekelas ya? Iya, teman pertama. Jadi pas balikin formulir IKJ, ngelihat formulirnya Yandi, film S1 nih. Oh, berarti bakal jadi temen nih gitu kan. Kenalan. Nah, udah itu teman pertama. Oke. Gitu. Mita tuh bareng gak sih? Bareng tapi dia beda jurusan. Tapi seangkatan lah ya. Seangkatan. Oke. Gitu. Terus Yandi bilang mau jadi sutradara. Oh pas. Semakin pas gitu, semakin yakin. Oh feelingnya pengen jadi DOP. Ya udah jadi pas nih gitu. Dia selama kuliah kalian main terus lah ya. Ya that's why akhirnya project One An tuh termasuk project pertama gak sih? Project pertama semester 1 judulnya Papa How. Oh iya benar, ada Papa How gue dengar. Papa How, cuman One An itu yang dapat Piala Cita tuh One An kan ya? Iya, One An. Oke. Kamu udah DPO-nya, lu udah DOP-nya. Udah. Sampai akhirnya makanya teman-teman hampir semua filmnya Yandi itu DOP-nya pasti Dimas Bagus. Mungkin Keluarga Cemara enggak, tapi Jatuh Cinta Seperti di Film. Jadi Jatuh Cinta Seperti di Film akhirnya film pertama. Iya, betul. Lu ya? Iya. Film pertama layar lebar enggak? Film pertama
Iya, film pertama layar lebar. Oh, gue percaya sama debutan tuh. Film pertama layar lebar dan akhirnya bertandem sama Yandi pertama kali layar lebar di Jasedev. Habis Jasedev langsung Satu kakak. Sakatupo. Lalu sore. Sempat belok sedikit ke Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Dan juga berikutnya ada Tinggal Meninggal. Yandi boleh saya pinjam sebentar ya Dimasnya? Nggak harus kan? Lu kan kalau ibaratnya gini, Yandi kayak timnas memanggil ya. Imaginary sama Dimas sudah film keberapa? Dua berarti. Yang pertama Jatuh Cinta Sudah film-film. Oh iya benar. Yang kedua Tinggal Meninggal. Ya, jadi ibaratnya kalau Yandi tuh kayak timnas memanggil. Kalau Yandi manggil, Dimas akan oke. Tapi kalau Yandi nggak ada boleh kan? Boleh, bener timnas memanggil. Timnas memanggil. Dari so far kan lu udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 film. 5 film layar lebar dan series tuh mengakhiri cerita dalam 3 episode. Lu juga Yang Hilang Dalam Cinta. Iya. Yang Hilang Dalam Cinta ya. Apalagi tadi sih? Ada terlalu banyak series. Yanji The Series. Itu juga di Korea kan syutingnya. Iya, benar. Kayaknya lama-lama keliling dunia memang sama Yandi. Harusnya lu masuk di cerita film sekalian. Kan dulunya emang ikut bareng cerita film. Sempat bareng ya? Sempat. Kan bangun cerita film itu bertiga dulu. Siapa? Aku, Hernu, sama Yandi. Oh iya Hernu. Iya dulu itu ikut tanda tangan kok. Kok nggak lanjut? Nggak lanjut waktu itu karena ngerasa kayak nggak ada fungsinya ya Yan di OPD. Gitu ngerasa gitu. Ya nanti habis sore berarti mungkin kayaknya udahlah gue masuk aja karena gue lanjut lah emang bisa lah gitu di situ. Iya semoga. Oh dulu kan Hernu ya. Benar. Iya benar. Gue dengar nama itu dari Mita. Iya. Lalu kita mulai ke sore versi layar lebar. Wah. Ide sore ini dari waktu syuting Jasedev, Yandi udah bilang bahwa film berikutnya adalah gue pengennya sore. Itu gue mengingat Yandi sama sore itu mengingatkan gue sama Bene dengan Ngeri-Ngeri Sedap. Karena Bene film pertamanya Ghostwriter, tapi pengen film keduanya harus Ngeri-Ngeri Sedap. Iya. Itu kayak yang udah disimpan di kepala. Sama kayak Yandi, sorenya kayaknya itu harus jadi layar lebar gitu. Di waktu itu Yandi kapan mulai ngomong ide sore di apa untuk dijadikan layar lebar itu angka ke layar lebar sama kamu? Sebenarnya waktu sore tayang terus viral. Jadi waktu yang di YouTube itu. Iya. Udah ngomong dia. Iya, ditambah lagi waktu Dion pergi ke Arctic kalau nggak salah waktu itu. Iya, benar. Iya. Dion pergi 2019 ke Arctic. tuh. Benar. Dion pergi ke Arctic langsung pas ketemu sama Yandi, "Dim, lu tahu nggak? Dion lagi ke Arctic ngapain, Yan? Liburan, hunting foto." Wah, Dim, gue jadi kepikiran itu jadi opening film sore nanti. Udah mikir kayak gitu. Udah mikir kayak 2019 nih. Dari situ jadi pas Dion ke Arctic langsung Yandi kayaknya ngasih tahu Dion juga dia ada ide itu terus ya Dion langsung udah gue nyusul. Langsung kirim-kirim foto. Jadi Dionnya juga update waktu itu. Cuman Yandi sadar kalau ini bukan film kecil. Iya. Kita bakal syuting di Arctic. Oh ya, itu kayak mimpi waktu itu sih rasanya kayak nggak mungkin sih ini gitu. Iya. Ya waktu beres Jasedev juga Mita kan udah mulai ngitung. Udah ya Yandi mulai nulis. Pas akhirnya final ngasih tahu gue, wow kaget ya budgetnya. Cuman gue inget banget soalnya pertengahan 2024 kalau nggak salah, yaitu ininya pengen ngelanjutin tapi budget belum final. Belum final tuh pendanaannya belum final. Akhirnya gue sama Eres udahlah yuk kita masuk, tapi ya cuman bisa sebagian kecil lah gitu. Orang Dion kita tawarin juga waktu kan semua dengan budget segitu kayaknya hampir semua orang pada deg-degan juga deg-degan ya. Tapi ya akhirnya ya beginilah jawabannya. Tapi gue pikir juga emang kalau nggak salah ide pertamanya kan maunya di Italia lagi kan ya. Italia lagi karena waktu itu kita mikirnya kita akan bekerja sama lagi dengan festival film itu lagi. Ternyata udah nggak ada. Ternyata ada pilihan lain yang lebih menarik, Kroasia. Oh gitu. Karena pas dilihat-lihat ada temen namanya Jay. Jay ini orang Korea. Terus dia punya temen orang Kroasia namanya Spomenka, dan Spomenka ini ternyata orang penting juga gitu loh, tanda kutip, di Kroasia. Something like produser juga kayaknya di sana ya. Betul gitu. Nah kita melihat peluang itu karena kita bekerja sama dengan produser yang cukup terkenal gitu di Kroasia. Mungkin kita akan banyak dipermudah. Dan ternyata benar. Kita dipermudah. Jadi ini opsi yang lebih menarik daripada Italia. Gitu. Ini tuh baru ketemunya waktu syuting atau waktu hunting yang pertama udah ketemu? Waktu
waktu hunting yang pertama udah ketemu. Disitulah pertama kali ketemu Spomenka, terus kita kenalan. Oke. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman nggak tahu bahwa Yandi dan tim ini berangkat 3 kali. Yang pertama waktu teaser. Yang kedua waktu syuting. Yang mungkin teman-teman nggak tahu, mereka tuh kembali lagi ke sana untuk syuting tambahan scene, bukan reshoot lah, tambahan scene ya. Tambahan scene. Kenapa akhirnya diputuskan harus ada tambahan scene itu? Sebenarnya dari awal memang itu udah ada, tapi karena schedule-nya Sheila Dara yang bentrok waktu itu, akhirnya Yandi membuka kemungkinan untuk siapa tahu ternyata scene itu bisa diomit. Iya. Ya, karena kayak pasti nggak murah untuk berangkat lagi. Iya, betul. Ya udah yuk kita syuting dulu yuk gitu. Syuting, setelah selesai dari Kroasia pulang diedit sampai benar-benar selesai filmnya. Jadi draft 1 ditonton lagi. Kayaknya memang butuh deh berangkat lagi. Oh gitu. Awalnya sebenarnya udah 50-50 sebenarnya. Ternyata memang butuh banget. Ya udah akhirnya berangkat lagi. Ini berhubung film udah tayang lebih dari 2 minggu, ini scene terakhir ya. Scene yang Sheila jalan sendiri, Sheila yang di kapal laut ya. Itu yang shoot tambahan ya. Itu yang berangkat adalah yang gue tahu Yandi, Mita, Sheila, Dimas. Udah. Makanya Sheila dan Yandi, kalau kalian lihat di kredit title terakhir ada makeup for Sheila, Yandi, Lawrence dan Mita. Iya benar. Karena yang make upin mereka juga ya. Yang bawa alat lu juga berarti. Iya, sendiri. Gokil. Itu bahkan Jay udah nggak ikut. Jay nggak ada itu. Jay udah nggak ikut. Spomenka nggak ikut. Bahkan Spomenka tuh udah nggak ikut yang itu. Nggak ikut karena dia kan Kroasia, dia spesialis Kroasia. Karena kemarin Finland doang ya. Nah waktu itu pengurusan ke izin segala macam siapa? Tetap Jay atau siapa yang ngurusin? Ada satu fixer kita namanya Yuho. Oh dia ngurusin dia. Iya dia ngurusin bantu kita di sana. Berapa hari waktu syuting ulang itu datang lagi? Scene terakhir itu. Syutingnya cuma 1 hari. Masa hari aja? Jadi lu berangkat. Datang sampai berangkat, besoknya sampai, besoknya lagi syuting, besoknya pulang. sampai kayak ke Bali ya. Iya. Itu ke Jogja. Tidurnya nggak di kapal pakai kasur angin kan? Enggak, kalau ini enggak di hotel. Aduh, itu pengalaman yang unik sih sebenarnya. Bahkan belum sempat ngerasain jet lag itu. Enggak, itu baru mau adaptasi jet lag. Iya, udah balik lagi. Gila sih. Menurut lu ya, di kepala lu ya Dim ya, sore tuh mungkin gak lo kalau dibikin sequel? Mungkin. Kalau di Yandi gak ada yang gak mungkin sih. Mungkinnya kenapa? Mungkin teman-teman pengen tahu ya teman-teman. Karena kalau dari kacamata Dimas ya sebagai dari kacamata Dimas, karena lu kan ngikutin journey-nya dari awal sekali dari web series. Iya, karena sore sebenarnya bicara banyak layer sih. Iya. Pertama itu sore bicara banyak layer perasaan. Yang mana itu potensi banget untuk dikulik untuk jadi sequel. Terus sore bicara banyak multiverse juga. Itu gue baca bahkan ada yang review membayangkan ini adalah Doctor Strange ya. Iya, multiverse parallel universe juga kayak gitu. Ketika keluar bioskop orang diskusinya tuh beda-beda. Ada yang menganggap ini bagaimana, ada yang menganggap sorenya ngapain. Iya beda-beda. Sampai yang ada menginikan dengan itu kan konsep Sisyphus itu loh. Itu juga ada kan kayak gitu. Itu gila sih kamu. Jadi ya Mang Yandi membiarkan orang berdiskusi dan punya jawabannya sendiri. Itu sih yang keren gitu. Tapi lu nyangka nggak? Ya mungkin nggak mungkin kayaknya ada orang yang nyangka ya bisa segini ya. Agak lucu sebenarnya Mas Tifa. Waktu persiapan bahkan waktu web series, Yandi tuh nggak pernah loh kayak ngasih tahu timeline multiverse-nya kayak apa. Itu tuh nggak pernah ada. Itu hanya di kepala Yandi. Kepala dia aja. Iya cuma di kepala dia atau nggak tahu beneran ada apa enggak sebenarnya di kepala Yandi juga nggak tahu gitu kan. Iya karena nggak pernah ngobrol kita. Tapi lo pernah ngobrol nggak setelah selesai web series sama persiapan film itu pernah ngomong soal ini nggak? Lo pengennya gimana sih? Sebenarnya timeline-nya kayak apa sih boleh nggak di mind mapping gitu sih? Nggak pernah. Sampai film juga nggak pernah. Baru ini. Dan kalau ketemu Yandi kayaknya mau ngobrol itu deh. Soalnya kenapa ya? Kayak tahu bahwa setiap kali produksi sama Yandi tuh memang selalu ada kerumitan di balik sebuah pesan gitu. Nah, tapi selalu tahu bahwa coba fokusnya sama message-nya aja, sama ceritanya aja, perasaan apa sih yang mau kita sampaikan. Udah fokusnya sama itu. Nanti masalah yang di belakangnya ini tuh terlalu luas kalau kita mau bahas ini gitu. Interpretasi orang bisa beda-beda. Kayak gitu.
Iya, Jadi yang menarik. Iya, bahkan Jasedev pun orang tetap keluar dengan pertanyaan kok gitu. Itu menurut gue. Hitam putih tiba-tiba berwarna. Ini yang tadi yang mana nih asli? Itu kan sama kan gitu. Iya. Jadi kalau udah dua begini dan ya mungkin teman-teman kalau penasaran coba tonton semua seriesnya Yandi. Itu juga banyak mengandung pertanyaan sih. Karena semuanya memang nggak ada yang Yandi kan seneng yang sebutannya apa ya, semi sci-fi lah ya kalau Iya, fantasi sebenarnya fantasi. Kan? Tapi lu pernah nggak diskusi sama Yandi kenapa tema-tema filmnya kurang lebih seperti itu? Sebagai teman dekat ya, teman kuliah ya. Iya, kalau tema fantasi kita nggak pernah ngobrol. Kita cuma selalu sepakat bahwa dorongan konflik di depan itu penting, the inciting incident biasanya istilahnya Yandi itu penting supaya penonton penasaran arah ceritanya akan kemana, gitu. Pokoknya selalu itu aja kuncinya di depan, sama ya hal-hal yang sifatnya kayak metafora, semiotika itu sebenarnya harus jadi layer kedua dari filmnya, jangan jadi concern utama kita gitu. Jadi concern utama kita selalu ke ceritanya, dialognya, actingnya. Bahkan sinematografi sendiri sebenarnya jarang banget dibahas terlalu lama sama Yandi itu. Agak lucu sih sebenarnya, cuman ya gitu. Tapi kan tetap apapun, maksudnya sutradara pasti berdiskusi sama DOP soal block shot, soal gambar. Ketika lu reki kan pasti benar. Apa yang Yandi pengen dan apa yang lu pengen pasti dijadi ya diskusi kan soal itu kan. Diskusi tapi nggak pernah lama. Jadi kayak kita warnanya kayak apa ya Dim misalnya gitu ya. Ya udah ada kita nonton 2 film misalnya 3 film kayak gini gimana? Ya oke nih warnanya. Ya udah gitu aja. Gitu. Terus kayak nanti ada present wardrobe lah, warna apa. Ini oke nggak? Kayaknya ketinggian warnanya turunin. Tapi nggak lama, selalu kayak cepet banget kalau untuk bahas yang kayak gitu-gitu. Gitu. Kalau block shot, block shot itu sebenarnya kalau sama Yandi selalu intinya adalah kita menempatkan kamera tuh untuk kebutuhan empati dan emosi pemainnya. Selalu gitu aja kuncinya. Kayak naruh kameranya dari sini kenapa? Karena pemainnya sedang butuh dideketin kameranya atau kita harus menjauh kayak gitu-gitu sih. Lu kan udah bekerja sama Yandi kan udah cukup lama ya, maksudnya. Yang lu ngerasakan apa sih chemistry kalian itu terbangun itu mulai sejak kapan? Mulai dari kuliah atau udah mulai kerja bareng? Kalau chemistry ya, sebenarnya kita bangun bareng-bareng dari semester 1 sih sebenarnya. Karena memang kebetulan kayak cocok kali ya cara belajarnya. Jadi kalau setiap kali pulang kuliah selalu kita nongkrong di satu kosan temen siapa, terus belajar kelompok bareng kayak gitu. Nah, ya udah akhirnya dari situ mungkin chemistry-nya kebangun dan ya nggak cuma urusan pekerjaan atau kuliah. Kadang-kadang juga kita sering sharing kayak soal kehidupan. Yandi bukan orang yang mampu dulu gitu, Yandi dulu makannya tuh kayak cuma nasi sama apa gitu, lauknya seadanya banget dan ya udah saling bantu gitu. Aku bisa bantu apa, nanti aku bantu, nanti juga begitu sebaliknya kita saling nyemangatin. Ingat tuh kalau di ceritanya Yandi waktu datang kan Yandi merantau kan ke sini kan. Merantau. Jadi sampai sekarang ikatan yang kokoh itu kalau gue lah itu kan ikatan yang udah solid itu sampai sekarang tuh masih berasa banget kan kayak gitu kan. Masih berasa banget sih. Ya dulu banyak lah kayak naik motor berdua boncengan kayak di mungkin satu saat nanti rumah gua kayak gini kali ya gitu. Ada kayak gitu-gitu momen-momen kayak gitu ada gitu naik motor. Ya sebenarnya waktu itu tuh apa ya, optimisme tuh tinggi sebenarnya waktu zaman kuliah itu. Kayak tahu bahwa kita berdua ini kalau terus konsisten kayak gini aja pasti kita menghasilkan sesuatu nih Yan. Waktu itu optimisme ini tinggi banget memang. Karena melihat industri kita juga melihat kenapa sih ada orang syuting kayak gini sementara kita bisa syuting kayak gini loh Yan. Kenapa sih kayak gini aja kok orang nggak sadar bahwa ini tuh bisa lebih bagus loh. Kenapa orang nggak ya Dim. Yuk suatu saat nanti selalu kayak gitu kita punya optimisme tinggi banget waktu itu. Dan ternyata memang sampai sekarang kejadian kan kalau boleh bilang seperti itulah ya kan. Iya dan dibantu sama banyak banget teman sih. Oh seneng sama Yandi kan, Yandi tuh optimisme tinggi tapi dia tetap sederhana. Nggak ngoyo yang gimana gitu. Orang pas Jasedev kan dia cuma punya mimpi. Pokoknya jangan lupa bilang ke Mita kalau filmnya nggak rugi dibeliin PS5.
Sesimpel itu kan. Udah sesimpel itu gitu loh. Jadi memang ya semoga persahabatan kalian langgeng dan akhirnya menghasilkan proyek yang seperti sore-sore lagi selanjutnya. Amin. Tapi kalau ngomongin ini ya Dim ya, lu kan berarti ikut syuting kan series juga di luar negeri berapa ada kali juga janji film juga ada di Korea. Kalau dari lu kacamata DOP apa sih bedanya syuting di dalam negeri sama di luar negeri Dim? Syuting di luar negeri itu selalu krunya lebih minim. Oke. Implikasinya apa dengan kru yang lebih minim? Ini cara berpikir yang harus jauh lebih sederhana tentang lighting, tentang kamera. Itu harus jauh lebih sederhana. Gitu karena kalau terbiasa syuting dengan kru yang banyak, alat bisa banyak. Tapi kalau terbiasa dengan kru yang sedikit, alat harus sedikit. Karena krunya nggak ada, tapi tuntutannya kan sama, harus gambar bagus. Nah, jadi bagaimana tuntutannya nggak berubah, tetap ya udah kita coba bikin gambar yang bagus, tapi dengan kru yang sedikit dan lighting yang sedikit. Nah itu cara berpikirnya harus berubah itu dulu. Terus ya setelah tahu karena pengalaman syuting sore web series itu banyak banget ilmu yang didapat dari situ. Terus akhirnya setiap kali syuting luar negeri dengan kru yang sedikit, akhirnya ketemu sih tips dan trik supaya tetap bisa maksimal sinematografinya, tapi nggak perlu nambah kru atau nggak perlu nambah lighting. Oke. Karena kan kemarin Sesa, gue kan nonton duluan, Sesa baru nonton. Gue bilang hal yang paling banyak dipuji dia sialanya beda banget di sini. Entah kenapa kan ya, sialanya berasa lebih cantik dari biasanya. Gue bahkan kalau saya bilangnya ini karena Kroasia kali mukanya Siala jadi beda. Awannya beda, temboknya beda. Jadi kayak lebih bright gitu kan. Kasurnya beda pas muncul. Saya sorry beda nih mungkin gitu. Gua apa iya gitu. Tapi lu mengaruh nggak menurut lu awan dan lain-lain suasana di luar negeri tuh membuat gambar beda tuh? Ya kalau kita syuting di eksterior. Iya beda. Kalau bandinginnya sama Jakarta sama Jakarta beda karena Jakarta kan polusi. Iya. Tapi kalau bandinginnya sama Bali sebenarnya sama. Bedanya ya surroundingsnya aja karena luar negeri. Tapi kalau interior mau di Jakarta mau di luar negeri sama. Sebenarnya sama. Ya. Suhu tuh mempengaruhi nggak kalau digambar menurut lo? Suhu digambar Enggak sih. Iya, kita syuting studio juga dingin. Iya juga ya. Iya. Tapi Seladarnya memang cantik, aslinya juga memang cantik. Iya, setuju itu. Cuman entah kenapa kayak ada apa ya? Kayak aura yang keluar gitu loh. Gue kemarin bingung apa yang harus gue bilang ya. Gue nggak, Siala memang cantik, dari awal juga cantik, tapi entah di sini tuh kayak ada aura sore yang keluar gitu. Keluar dia gitu maksudnya. Kayak Iya. Iya, mungkin karena semua ngaruh sih. Potongan rambut di yang sore pertama kali bangun itu memang lagi bagus-bagusnya tuh, belahan rambutnya semua, ekspresinya Sela juga kayak pas, nggak berlebihan. Tatapan matanya juga pas lagi pas banget ngelihatnya. Itu sih semua mungkin itu ngaruh. Iya, mungkin lah ya. Tapi luar negerinya enggak, beneran deh. Luar negerinya enggak, itu enggak. Itu udah subjektif orang-orang. Udah rasanya aja mungkin beda. Ya semoga ini dengan jalannya sore Yandi dan Dimas juga akan makin produktif menghasilkan karya yang makin gila ya. Iya. Kan lanjut berikutnya adalah tinggal meninggal. Nah, gua mau nanya, waktu itu apa yang bikin maksudnya dari pihak Imaginary sama Kristo tuh memilih Dimas sebagai DOP ya Ting Ning? Oke. Waktu itu Kristo udah pasti tahu. Pasti kalian ada pertimbangan kan? Iya, Kristo tuh udah ngasih cerita. Iya. Dia malah ngelempar DOP ke kita karena ya dia film pertama kan dia nggak tahu. Kristo justru butuh siapa gitu. Tapi gue sama Ernest, kita kayaknya gambarnya nyeleneh Kristo harus kita satukan dengan gambar bagus seseorang. Kita kasih nama Dimas bagus. Tapi kita cuma mikir satu, Dimasnya mau nggak? Itu doang yang kita pikir. Karena Dimas bisa sama Yandi. Jangan-jangan maunya sama Yandi doang. Nah, itu Ernest telepon lu kan. Ternyata meeting hasil diskusi ketemu. Alhamdulillah Dimas berkenan. Jadi waktu di sama Dimas meeting sama Ernest. Sama Ernest sama Dipa lah ya. Waktu itu meeting gue nggak ikut. Nah waktu itu kamu udah langsung iyain atau gimana? Atau
Kau masih mikir? Ketemu Kristo dulu habis itu langsung ya ngobrol berdua ya kalau iya, sempat ya. Ketemu sama Kristo. Waktu itu sebenarnya sebelum ketemu Kristo Iya. udah akan iya sih, tahu akan iya sebenarnya. Kenapa udah akan iya gitu maksudnya? Karena udah akan bilang iya gitu. Karena sebenarnya suka dengan imajinari sebenarnya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Suka dengan imajinari. Tapi maksud gue gini loh, Kristo itu kan debutan, apapun terjadi pasti nggak bisa dipungkiri Kristo debut sutradara pertama. Story dari Kristo juga membuat lu pengaruh waktu itu pas lu baca. Dia kan gue sih kalau gue dari imajinari karena kita terbiasa kalau bisa yang belok-belok ceritanya kenapa enggak gitu. Ya kita jasa aja diambil gitu kan. Gimana waktu itu pas ngobrol sama Kristo, Dim? Pas ngobrol sama Kristo, kondisinya waktu itu belum baca skripnya. Ya, pas ngobrol sama Kristo kaget sih. Kirain Kristo itu ya cuman kayak YouTuber atau konten kreator gitu. Ternyata setelah ngobrol, pemahaman filmnya bagus gitu. Yang ternyata memang belajar film juga dan rajin anaknya gitu. Rajin ngulik. Rajin ngulik, referensi film banyak, terus udah bikin beberapa kayak video board kayak gitu. Jadi wah, ini pengalaman yang menarik sih sebenarnya bekerja dengan seorang sutradara tapi sekaligus juga konten kreator gitu. Terus punya visi yang juga kayaknya bagus juga. Terus setelah baca skripnya semakin tertantang sih sebenarnya. Ya kayak tertantang dengan skripnya yang unik nih gitu. Gue juga kaget sih dia udah punya video board tadi itu gitu kan. Kayaknya semua kru dan DOP juga mungkin kaget. Lalu punya block shotnya lebih dulu dari kita nih. Iya. Jadi tapi kalau lo lihat dengan Kristo yang punya persiapan kayak gitu, seberapa penting persiapan reki dan lain-lain menurut lo gitu? Maksudnya seminggu cukup, 2 minggu, ternyata kan beda-beda ya tiap film ya persiapannya. Kayaknya untuk persiapan waktu itu memang butuh lumayan panjang, nggak apa-apa sih, karena video board yang udah dibuat sama Kristo akhirnya kita buat lagi. Ya kalau Kristo kan bikinnya pakai manekin. Betul. Cuman akhirnya kita buat lagi dengan versi kru. Dengan dialog yang dibaca oleh kru. Akhirnya kita lebih tahu emosinya, temponya gitu. Jadi lebih mateng sebenarnya, lebih enak. Dan itu memang habitnya Imaginary juga, selalu ada video board. Yang mana itu bagus dan kayaknya pengen dibawa sih sebenarnya habit itu ke produksi aku yang lain. Amin. Video board dan fotoboard, dua itu. Tapi menurut lu bekerja sama dengan sutradara yang memang kuliah di film itu ada poin penting nggak? Ini kebetulan lu kerja sama 2 orang sutradara yang kuliah film nih. Kuliah film nih. Iya. Sebenarnya lebih nyambung ngobrol ya. Iya, lebih nyambung ngobrol ya, karena kita punya kurikulum yang pasti nggak jauh berbeda. Gitu. Meskipun kadang cuman masalah diksi aja, istilah yang berbeda, cuman kurikulumnya sama, jadi ngobrol lebih nyambung. Terus concern terhadap apa itu visual itu sama. Itu jadi lebih enak sih sebenarnya diskusinya kalau bekerja dengan yang sama-sama kuliah film. Bahasanya sama lah kurang lebih ya, ada bahasa yang sama. Ibaratnya mentranslate-nya lebih mudah diskusinya. Tapi DOP itu kalau dalam tiap film dari lu pribadi apa yang biasa lu kejar? Kalau kan bukan cuma sekedar gambar bagus ya gitu. Bener. Kalau ditanya apa yang dikejar ya, dikejar tuh pertama suka dulu dengan filmnya. Gambarnya nggak terlalu bagus mah nggak apa-apa. Aku juga sering bikin film yang gambarnya biasa aja, tapi pas nonton filmnya bagus. Termasuk sebenarnya sore web series tuh gambarnya biasa aja menurutku. Tapi itu karya bagus banget dan aku sampai sekarang suka gitu. Jadi yang pertama dari akunya sendiri harus suka sama filmnya. Iya, itu penting sih. Penting, setuju. Bukan cuma semata-mata lo kenal, gak enak sama teman. Terus bayarannya besar, bayarannya gede. Setelah aku suka filmnya, penonton juga suka. Karena itu akan nyampe kan ketika kita semua suka sama proyeknya, produknya,
ya orang juga akan sampai kan. Gitu. Kalau udah sebenarnya udah cukup sih. Kita makernya suka, penonton suka, udah cukup sebenarnya udah situ aja. Begitu gue dengar dari apa yang Dimas ngomong tuh, boleh gue bilang tuh memang lu memilih-milih project film yang datang ke lu dong kalau kayak gitu. Sebenarnya karena lu harus suka sama filmnya kan. Bener. Iya, bener. Ya dengan lu secara film mungkin belum banyak, tapi secara history film lu kayak begini sih, percayalah setelah ini telepon-telepon akan datang untuk menawari lu sih. Tinggal siap-siap bagaimana untuk memilih bahasa, untuk saatnya lu memilih diksi untuk menolak. Oh sorry, saya udah kontrak eksklusif sama Yandi. Apa Imaginary juga gitu. Oh itu cara nolak kayaknya gitu ya. Tapi lu sendiri Dim ya, tidak harus selalu sama Yandi kan, maksudnya ini dianggaplah Yandinya lagi nggak ada film nih. Iya, nggak harus sama Yandi. Kalau sama Yandi maunya 1 tahun 1. Oh iya juga, kan bisa hidup ya. Gimana ini biaya hidup? Iya juga. Ya mungkin berarti teman-teman Dimas sudah tetap terbuka lah, buka kerjasama, jadi nggak harus sama Yandi. Tapi dengan catatan dia harus suka sama filmnya. Dan Yandinya lagi kosong. Bener. Kalau Yandinya lagi sih sudah pasti ditik sama Yandi gitu. Tapi kalau orang nanya, mungkin ya ini hampir pertanyaan penutup kita. Orang tuh kalau mau jadi DOP harus ngapain dulu sih? Soalnya dia ini SMP SMA-nya nggak besar sama DOP loh, baru kuliah. Iya makanya harus kuliah film nggak gitu aja deh. Iya, untuk jadi DOP. Untuk jadi DOP nggak harus kuliah film. Tapi kalau short course iya harus, tetap harus belajar kayak short course 3 bulan, 6 bulan nggak apa-apa. Tapi kuliah film nggak harus. Jangan terlalu sering duduk bareng sama sesama anak kamera. Gitu. Karena apa? Kalau aku selalu ngasih saran tuh seringlah duduk bareng dengan penulis atau sutradara. Gitu. Menarik selalu itu tips nomor 1 sebenarnya. Kenapa harus sering duduk sama? Kenapa harus sering duduk dengan penulis skenario sama sutradara? Nah, aku bisa ngomong gini sebenarnya itu apa yang terjadi sama aku sebenarnya dalam berproses. Jadi dulu zaman kuliah temennya cuma sutradara dan penulis. Kebetulan tanpa disengaja, kebetulan temennya sutradara penulis sepanjang kuliah. Baru terasa ternyata itu fungsional ketika mau masuk ke industri gitu. Apa yang kamu dapatin dari mereka? Jadi tahu sebenarnya sutradara waktu mau bikin sebuah film itu tuh lahirnya pasti dari hatinya, perasaannya, pengalaman hidupnya, betul gitu. Nah untuk masuk ke situ dengan mudah adalah ya harus sering duduk dengan mereka, ya dan coba lupakan dulu kebutuhan teknis gitu, kayak lightingnya pakai apa, lensanya apa, kameranya apa nanti dulu, karena itu terlalu rumit gitu. Nah jadi coba duduk sama mereka terus ngobrol deh, kenapa bikin kayak gini, terus karakternya memutuskan itu tuh biasanya apa. Nah karena sering ngobrol sama sutradara yang sekaligus penulis, biasanya lebih cepat nangkep sih. Oh dia bisa dapatin, mungkin lebih ke ini, lebih dapatin feel sama soul daripada filmnya itu ya. Betul. Nah itu sama kamu diterjemahkan nanti di dalam pas lu pengambilan gambar-gambar itu. Iya, itu kira-kira teman-teman sekalian. Kalau ngerti soal alat bisa sambil menyusul berarti ya. Bisa belajar teknis lah ya itu mah. Apalagi sekarang ada YouTube dan lain-lain sih sangat mungkin. Iya, tapi memahami esensi daripada cerita. Iya kan, memahami esensi daripada message yang pengen disampaikan oleh sutradara itu penting dipahami oleh seorang DOP, benar gak? Betul sekali. Jadi mungkin gitu. Buat orang yang lulusan ekonomi, lulusan teknik, tapi tiba-tiba dia mau belajar DOP mungkin aja bisa aja ya. Bisa aja. Apalagi dia mau belajar dan dia beli alat atau apalagi ya. Oh iya. Karena sebenarnya teknis bisa dipelajarin ya. Bisa dipelajarin dan jangan terlalu jatuh cinta sama teknis. Tuh. Jadi harus jatuh cinta dengan apa? Jatuh cinta lah dengan perasaan, empati. dan ini nggak sih gue juga suka dengar jangan terlalu jatuh cinta sama satu sosok, itu juga ngaruh nggak? Atau gambar lo akan jadi kayak dia banget gitu misalnya, atau nggak apa-apa? Iya betul, jangan terlalu jatuh cinta dengan satu sosok, nanti akhirnya kita jadi membatasi diri sebenarnya. Karena ada satu tips dari DOP Hollywood namanya Bradford Young yang mana aku setuju banget. Dia bilang untuk para DOP muda agar lebih mudah dalam menciptakan sinematografi yang bagus, kalian harus menemukan diri kalian siapa.
Gitu. Jadi daripada kita ngefans sama satu orang, lebih baik coba kita temuin diri kita tuh siapa sebenarnya. Kita kenalin diri kita, sukanya kita tuh apa, gitu. Terus masa lalu kita tuh kayak apa? Karena sebenarnya pada akhirnya yang kita buat dalam visual kita tuh sebenarnya kan imajinasi kita kan. Imajinasi kita lahir dari latar belakang hidup kita gitu. Yang kemudian ya udah kita sesuaikan dengan kebutuhan skenario, director statement gitu sebenarnya. Jadi kita harus temuin diri kitanya dulu. Ngobrol sama sutradaranya, nyambung, akhirnya ketemu deh pasti imajinasinya nih di kepala, baru dibikin deh jadi visual. Menarik banget sih. Menarik. Luar biasa. Ya, sebagai statement penutup, apa yang seorang Dimas Bagus masih kejar, yang gue masih pengen ini deh, nyobain ini. Coba tahu. Nggak, yang masih gue kejar adalah gue juga pengen jadi saudara. Ada loh DOP yang pengen jadi saudara. Sebenarnya ada keinginan menjadi sutradara, tapi bukan untuk menjadi sutradara terus gitu. Tapi kayak pengen bikin satu film pendek yang personal aja buat aku. Satu aja udah cukup gitu. At least udah nyobain lah ya. Nanti akan kalau nggak diproduserin oleh Imaginary atau cerita atau Imaginary dan cerita film lah gitu ya. Kita berkolab bersama ya. Amin. Dimas Bagus, terima kasih banget sudah hadir di sini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan Imaginary. Terima kasih sudah pernah dan mungkin akan lanjut jadi bagian juga Imaginary. Amin. Buat teman-teman yang udah nonton sore, terima kasih udah melihat gambar-gambar manis dan bagusnya Dimas Bagus. Dan kalau mau lihat lagi, nonton mulai 14 Agustus juga film Tinggal Meninggal, DOP-nya Dimas Bagus. Teman-teman yang udah nonton episode 219, terima kasih seluruh kurang petugas. Dimas, sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa terus bekerja sama dan berkolaborasi. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode 220. Terima kasih.